Halo, saya Sandra Ratnasari, saya editor-in-chief popmama.com, menyapa mama dan papa sekalian. Hari ini nggak kerasa nih ya, ternyata popmama.com sudah usia 5 tahun. Banyak sekali hal-hal menyenangkan yang kita lewati bersama. Hari ini spesial di acara ulang tahun popmama.com, saya bakalan ngobrol-ngobrol sama dua narasumber hebat di sebelah kanan dan kiri saya. Yang pertama ada psikolog Irma Gustiana. Beliau adalah psikolog anak dan keluarga dari Klinik Ruang Tumbuh. Biasanya disapa Mbak Ayam. Hai Mama Disapa dulu Sandra, di sana. Mama Papa semuanya, salam kenal. Nah, terus satu narasumber lagi. Ini kayaknya orangnya cukup terkenal nih. Ada Mama Widya Savitri, founder Mom Academy dan pemilik akun Instagram Mama Kuat. Salam kenal, halo. Nah, kali ini saya dan kedua narasumber akan membahas peran media terhadap pola asuh di Indonesia. Tim popmama.com di depan sini tuh banyak banget tuh. Ada kayak segudang nih ya. Akan memberikan pertanyaan untuk kami bertiga. Kemudian kami akan menjawab dengan cara rebutan hubungannya. Memangnya kita lagi cermat. Nah, tapi pastinya acara ini seru dan semoga bermanfaat. Jadi yuk kita langsung aja ke sesi tanya jawab berikut ini. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Temanya itu adalah media massa sekarang. Nah, menurut Mbak Sandra nih, gimana sih media massa membawa pengaruh pada orang tua? Bagaimana media massa membawa pengaruh kepada orang tua? Kayaknya ngaruh banget nggak sih? Ngaruh banget ya kan? Banget ya. Bahkan gini, contohnya aja contoh. Kita itu kalau kayaknya beberapa bulan yang lalu ada seorang yang viral karena melakukan pola asuh yang agak ekstrim. Itu mempengaruhi kita untuk kemudian berpikir apakah itu pola asuh yang baik atau tidak. Nah, tahu informasinya kan dari media massa. Jadi media massa ini menurut saya punya peran penting banget mempengaruhi pikiran para orang tua untuk mengasuh anaknya, memperlakukan menjaga hubungan suami istri mungkin ya, terus mengelola rumah tangga dan banyak hal. Kayaknya pengaruhnya itu luar biasa. Bisa merubah mindset. Betul. Jadi saya merasa berpengaruh. Sudah dipengaruhi. Salah satu yang berpengaruh dalam hidup saya. Tapi benar nggak sih kayak begitu? Bener banget. Ya, kalau di Mom Academy sudah pasti juga memakai media massa sebagai salah satu sumber kan untuk edukasinya. Kita mengangkat satu artikel ataupun informasi itu biasanya dari media massa dulu yang kita follow ya, salah satunya adalah Pop Mama. Ya kan? Oke, pertanyaan kedua. Pola asuh itu kan berubah seiring perkembangan zaman. Gimana kekuatan media mendampingi orang tua baru di zaman modern? Siapa dulu nih? Nah, ini kayaknya memang yang namanya media massa itu harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau saya dulu banget waktu anak-anak kecil kan belum ada popmama.com nih. Betul. Bacanya yang lain. Jadi pas saya melakukan penelitian atau riset untuk artikel-artikel di popmama.com, saya terkagum-kagum. Salah satunya contohnya nih ya, misalnya metode melahirkan. Wah, sekarang ada misalnya melahirkan normal cara A, B, C, banyak banget pilihannya gitu ya. Kalau dulu kayaknya saya ya udah pasrah aja. Lo normal ya udah normal aja, normal atau sesar gitu. Tapi kan sekarang banyak banget. Nah, jadi sudah tentu nih media itu harus berkembang seiring zaman karena memang orang-orang di sekitar kita ya
para orang tua atau pembaca kita juga berubah gitu. Betul. Kan, mindsetnya berubah, kebutuhannya berubah gitu kan. Nah jadi kalau medianya tidak berubah, nanti kita ketinggalan zaman. Ya. Nah media yang berubah bisa mengubah juga pola asuh orang tua sehingga kita sama-sama nih jadi modern. Benar nggak sih? Betul banget. Benar nggak? Mbak yang Mbak Widya. Betul. Aku benar. Ini nambahin banget nih sesuai dengan Mbak Sandra katakan ya. Ini luar biasa sebetulnya. Media itu kekuatannya tuh aku katakan bisa bahkan lebih support system sekitar kita gitu kan. Jadi banyak banget ya buat orang tua yang muda itu yang baru jadi orang tua gitu ya. Kadang suka malu ya nggak sih nanya ke orang tua tuh, aduh aku segen. Nanya ke mertua segen gitu ya. Mau nanya ke teman aja, takut ketahuan kelemahannya gitu kan, bukannya jadi ditolongin malah jadi bahan gosip ya nggak sih? Nah kadang aku pribadi waktu pertama kali jadi orang tua tuh larinya kemana? Aku curhatnya di media, aku tanya gitu kan, aku follow salah satu media parenting gitu ya, aku tanya gitu kan. Jadi konsultasinya tuh di media, karena kan katanya kalau ke psikolog kan mahal ya. Itu gosip, itu Gosip ya. Nah itu kan salah satu kebukti tuh ternyata psikolog nggak semahal itu ya gitu. Nah kita dapat satu insight baru teman-teman semua. Jadi papa mama dulu aku tuh jadi orang tua baru tuh larinya ke media gitu. Makanya aku senang banget kalau ada media kayak Pop Mama gini ya, yang ngebuka channel khusus untuk konsultasi gitu kan. Nggak cuma memaparkan artikel-artikel aja gitu kan, tapi kita juga bisa konsultasi karena kita bisa tanya dalam bentuk anonim ya nggak sih gitu kan. Dia nggak tahu kekurangan kita apa, ada masalah apa dengan diri kita gitu kan. Jadi menurut aku tuh media tuh dampaknya luar biasa besar banget sih gitu kan. Cuma memang kadang kalau kebanyakan itu jadinya agak pusing ya. Aku pilih pola asuh yang mana nih karena media memberikan terlalu banyak informasi gitu kan. Jadi memang harus dipilih-pilih mana yang paling pas buat kita gitu sih. Oke, next ini khusus Mbak Irma. Dari sisi psikologis, bagaimana media memberikan dampak kepada orang tua berperilaku baik dari untuk diri sendiri, keluarga, anak dan lingkungan. Karena tadi sempat disebut sama Mbak Widya, ternyata lumayan ngaruh nih ke psikolog ibu-ibu baru. Gimana kalau Mbak? Oke, jadi mungkin nyambung juga ya ke Mama Widya tadi ya. Jadi sebetulnya memang kalau kita bicara tentang media sosial, media massa, itu kalau di ilmu perkembangan atau psikologi sendiri itu betul-betul memberikan dampak secara banyak hal. Salah satunya memang secara psikis ya. Jadi kalau sekarang nih kita lihat media massa itu sebetulnya salah satu tools ya. Tools itu kan banyak. Dari kita cerita-cerita gini, ini juga belajar ya. Terus kemudian dari media massa, platform yang ada sekarang itu jadi proses pembelajaran dan sekarang lebih handy kan. Jadi kemana-mana sebenarnya kita bisa bawa itu di tangan kita dan kita bisa belajar itu secara global. Jadi kita bisa belajar dari manapun dan dari siapapun sebetulnya. Dari situ kita jadi bisa punya angle mengenai mana nih cara-cara parenting yang mungkin sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi bukan kebutuhan Mama Widya, bukan kebutuhan Mama Sandra, tapi yang sesuai dengan kebutuhan saya. Kita bisa baca dari banyak hal. Tapi balik tadi seperti yang tadi Mama Widya bilang kan, banyak banget nih, tapi mana yang bisa kita seleksi yang paling cocok. Karena kalau nggak jadinya overstimulasi kan. Lalu kemudian satu hal juga menjadi penting, seleksi itu sebetulnya sangat baik sekali untuk membuat kita jadi punya dasar mengenai mana yang paling cocok, mana yang bisa dan mana yang paling mungkin gitu. Karena kalau bicara ideal ngikutin beberapa influencer gitu kan, itu kadang-kadang kan belum cocok ke kita. Nah, secara psikologis juga dengan melihat dari beberapa platform media massa gitu ya, termasuk Pop Mama ini, kita jadi punya kayak instrumen gitu kan. Oh ini nih nanti kalau ngomong sama anak itu mungkin harus seperti ini, baiknya seperti ini ya. Terus juga terkait sama mindset ya kan pola pikir ya, karena kan media massa itu knowledge gitu ya, knowledge kita. Jadi kita bisa tahu gitu apa yang paling tepat untuk kita bisa berikan kepada anak, pasangan, extended family, teman-teman kita gitu kan dari media massa. Cuman penting banget media massa ini juga seperti dua mata pisau gitu ya. Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang sebenarnya itu nggak cocok tapi kita menggunakan itu bisa jadi sangat berbahaya juga buat kita dan keluarga kita sih gitu. Oke, kita masuk ke tema yang kedua, media massa versus media sosial. Oke, ini bisa ditanggapi, mungkin bisa dari Mbak Ayang dulu.
Oke, semua orang kan bisa memproduksi informasi dengan gadget masing-masing. Gimana kita sebagai orang tua bisa lebih selektif dalam menerima informasi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pola asuh? Karena masih ada nyambung yang tadi. Yang tadi, betul. Oke, langsung jawab aja ya. Nah, ini sebenarnya nyambung nih. Ini pertanyaannya agak berat ya sebenarnya ya. Jadi kita bikin lebih santai sebenarnya. Gitu supaya nggak tegang gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara pola asuh itu kan tujuan dasarnya adalah bagaimana kita mengoptimalisasi perkembangan anak kita supaya tumbuh fisik dan mentalnya itu sehat ya. Sama satu lagi gimana mereka survive, itu kan tujuan dari pengasuhan. Nah, pengasuhan ini kan basic dasarnya adalah value gitu kan. Jadi nilai-nilai keluarga kita tuh yang kita dapatkan dari orang tua kita tuh seperti apa, dan kemudian itu bisa berkembang kan sejalan dengan waktu ya, kemudian budaya juga ya, banyak hal yang berubah. Jadi intinya setiap kali kita melihat dan membaca itu kan pasti kita punya nilai-nilai dasar dalam keluarga kita seperti apa ya. Jadi itu yang sebetulnya penting banget. Jadi seberapa besar value keluarga kita cocok nggak sama apa yang kita baca itu, karena ya sangat mempengaruhi lah mindset kita sama cara kita mendidik gitu kan, itu sih gitu. Jadi istilahnya tuh terima informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah, bener. Aduh, yang mentah itu enak kan dirujak juga rujak lalap ya kan, ibu-ibu banget ya. Tapi benar soal informasi yang banyak tadi ya, kalau media masanya aja udah sih, banyak. kayak sekarang tuh terlalu banyak. Betul, ya. media sosialnya juga banyak banget ya kan. Terus kan soal value tadi ya, memang kita kemudian punya dua sisi juga nih ya. Value setuju pro atau yang kontra. Benar. Nah, itu jadi masalah juga ya, kalau menurut betul. saya. Terlalu pro akan akan jadi rigid gitu loh. Jadi sulit sulit untuk menerima perubahan. Betul. Sementara yang terlalu kontra juga tidak bisa melihat hal positif gitu. Karena semua hal itu kan sebenarnya ada positif, ada negatifnya gitu kan. Nah, kayaknya ini kalau soal pola asuh ya, kebiasaan juga ibu-ibu sekarang, ibu-ibu zaman now kan, kalau kontra gitu kan, terus kan kayak ngejatuhin gampang gitu ya, gitu. Ngerasa dirinya paling bener lah ya dalam mengasuh gitu. Padahal kan kayaknya nggak gitu juga. Benar-benar. Sekuat-kuatnya ibu ya. Mama Pasti kuat juga bisa lemah loh kalau dibully gitu kan. Jadi aku mau nambahkan lebih ke tadi kan selektif menerima informasi ya. Kalau aku nambahin lebih dari sisi penyebaran informasi juga nih. Betul. Karena kadang kita menjadi orang yang menikmati konten pun juga seneng kan menyebarkan konten lagi gitu kan. Jadi please ya mama papa, jadi orang tua tuh susah, nggak mudah, nggak ada orang tua yang sempurna. Jadi bila misalnya kita menemukan selebgram atau artis melakukan kesalahan lah ya, sebagai kesalahan pola asuh atau apa gitu atau kan, ketidaktahuan, mungkin mereka nggak tahu gitu kan, atau mereka merasa bahwa ini keren loh, atau misalnya merasa bahwa mungkin udah terlalu antusias gitu kan, tapi akhirnya justru tidak baik gitu kan. Jangan disebarkan lagi dalam bentuk hujatan. Mau posting mengenai study case-nya is okay, tapi mungkin tidak perlu menggunakan foto seperti Mama Sandra tadi, cukup menjelaskan aja, semua orang juga tahu kita lagi bicarain siapa gitu kan. Karena mama semua pasti memahami ya, gimana kalau kita dihujat orang, kita dibully sebagai orang tua yang tidak bisa mengurus anak. Menurut aku itu sedih banget. Menyedihkan. Itu mental breakdown banget gitu kan. Betul. Kita semua pasti pernah ada di momen itu. Jadi sebagai sesama mama justru disupport gitu kan, bukan saling menghujat gitu. Jadi yuk penyebarannya juga lebih bijak, nggak cuma menerima bijak, tapi penyebaran juga bijak. Demikian. Selanjutnya masih ditanggapi oleh 3 narasumber, mungkin bisa dari Mbak Widya ya. Oke. Bagaimana kita sebagai pengguna media sosial lebih bijak dalam membagikan informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan pola asuh? Nah, nyambung lagi nih, bener kan ya, dengan yang tadi gitu kan, bagaimana kita membagikan informasi tadi gitu kan. Jadi intinya baca dulu gitu ya, informasinya berdetail. Pertama, apakah ini benar, ini valid nggak sih, ini dari yang bicara langsung nggak sih. Jadi saya belajar kalau nggak ada ilmunya mendingan diem gitu kan. Kalau kita nggak punya ilmu untuk berkomentar atau apapun, lebih baik diam gitu kan. Karena kita nggak tahu sebenarnya angle dia berbicara tuh kenapa, atau misalnya ada sesuatu case atau apa ya, kita juga nggak tahu detail gitu kan. Jadi bijak banget harus memilih informasinya gitu kan. Karena gini, apapun yang kita share itu ternyata berpengaruh
bisa jadi itu berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Kita nggak tahu pengaruhnya apakah baik ya, atau ternyata justru menjerumuskan orang tersebut. Karena bisa jadi followers kita banyak, Mam. Gitu kan. Ada orang-orang yang percaya sama kita, gitu kan. Jadi hati-hati banget gitu kan ya. Terutama media ya. Ini berat banget loh bebannya. Mam Sandra dan Pop Mama gitu kan dalam menyebarkan berat banget gitu kan. Gitu kan. Jadi harus bijak banget nih dalam kita menyebarkan informasi. Sebarkanlah informasi buat kita benar-benar percaya, dan kalau bisa ada disclaimer, mungkin ini cocok bagi saya, bagi Mama belum tentu. Jadi tolong diperhatikan lagi gitu. Itu sih. Kalau soal penyebaran informasi ya, kalau menurut saya nih ya, salah satu hal yang sering juga dilakukan adalah kita menyebarkan hal-hal pribadi kita yang menurut kita itu pola asuh kita adalah the best. Terbaik ya. Terbaik ya kan, terbaik kan menurut saya ya gitu banget. kan. Tapi buat orang lain mungkin ya itu tadi jatuhnya kena hujatan gitu kan, kena mental juga kita gitu. Padahal maksudnya gini deh, sharing soal anak yang wow dia bisa jalan, I'm happy gitu kan ya. Ternyata anak ada yang tahu misalnya anaknya kan udah umur sekian, dia terlambat tuh harusnya udah jalan ya gini-gini. Itu kan ada expert lagi lebih kan. Iya gitu. Jadi kalau saran saya sih ya, itu selain bijak sebagai penyebar informasi, kita juga harus bijak sebagai orang yang ditanggapi atas informasi yang kita sebar di media sosial. Ranah pribadi yang sudah disebar ke media sosial ya sudahlah, itu adalah resiko yang harus kita hadapi ya kan. Nah gitu. Jadi kalau kita ada di sini, nanti resikonya ada komen-komen mungkin di TikTok ya kan, ada yang nanya-nanya gitu, terus nanti ditambah lagi dengan penyebaran di media sosial lain gitu kan, ada yang komen gitu, Mbak Sandra berat informasinya dan berat badannya ya kan. Jadi ya gitu deh, itu berkaitan dengan pola asuh itu kalau menurut saya nggak ada yang baik, nggak ada yang benar menurut orang lain. Yang cocok adalah kita buat kita sendiri. Kita yang paling tahu tentang ya, kita. Tadi kayak gitu. kata Mama Ayang Mama ya. Iya, kalau aku sih memang terkait sama penggunaan media sosial ini kan, kenapa ada yang namanya think before sharing ya kan. Jadi menurutku sih kalau kita bicara pola asuh itu kan nggak ada yang ideal dan sempurna. Semua kita tuh struggling lah ya sebagai parents, sebagai orang tua, gimana memperjuangkan anak-anak kita ini tumbuh sehat sesuai dengan apa yang kita anggap itu dia butuhkan kan gitu. Nah, sering banget kita tadi angle-nya itu egosentris gitu, ya kan, kitanya gitu kan, poinnya tuh kita gitu kan, bukan orang lain. Makanya kenapa terkait sama misalnya tadi ya berita-berita tentang pengasuhan yang dinilai ya kan buruk, dinilai negatif, sebenarnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi behind itu, gitu ya. Jadi kita itu perlu banget memang kalau bicara soal pengasuhan itu adalah meninggikan empati sama meluaskan knowledge gitu kan. Kita tuh sebetulnya sebelum untuk tadi ya menilai, menghakimi, knowledge kita gimana gitu kan. Apakah memang saya memang udah tahu, atau kadang-kadang kita tuh hanya tahu apa yang kita tahu. Betul. Ya kan, sebenarnya kita nggak tahu di balik itu. Jadi kayak misalnya kemarin lah ya yang kasus-kasus viral pengasuhan, aku tuh banyak banget di DM orang ya kan, ya kan, di DM orang, Mbak tanggapannya ini dan itu dan lain sebagainya. Memang aku review, tapi tidak point out gitu ya, tapi lebih kepada ya tadi ya, bahwa misalnya anak-anak itu perlu untuk perlindungan, contoh ya. Terus kemudian tadi, kalau tadi Mama Sandra kan juga mana private, mana yang memang ini tuh udah family kita aja gitu kan, yang memang tahu, orang lain nggak perlu di-sharing. Jadi intinya once kita ikut-ikutan, terus kemudian ya tadi kita menambahkan masalah hidup pada orang lain, dan itu sangat mengganggu fungsi dia sebagai moms, dan itu bisa juga ganggu dia dalam fungsi dia ngasuh anaknya. Jadi kita kayak kasih kontribusi gitu loh terhadap kerusakan mental seorang ibu gitu. Itu sih. Belum nggak puas sama anaknya, terus udah gitu kan jadi mungkin jadi bengong gitu ya. Saya jadi ibu nggak baik banget gitu kan. Nanti suaminya tanya gitu, kamu kenapa, istriku tercinta
Mas Sandra jangan gitu dong. Aku kok jadinya kalau dikit jadi pengen nangis. Ya kan? Aku nggak boleh toel dikit loh. jadi memang apa hal kecil sekalipun itu bisa menjadi efeknya besar sekali Betul. di dalam kehidupan seseorang, Betul. untuk pribadinya, untuk keluarganya, dan juga untuk lingkungannya gitu Betul, kan. betul. Bisa jadi dia benci sama lingkungannya gitu kan. Nah, itu sih yang sebenarnya pingin banget dihindari. Jadi kalau mau pilih media sosial mana yang diikutin, pilih aja media sosialnya popmama.com, terus Mom Academy. Terus dan follow juga Klinik Ruang Tumbuh. Itu udah shareable banget pokoknya. Ya sudah dipilih-pilih kontennya ya. betul, kontennya terpilih, terakurasi, pasti juga informasinya positif, Betul. terus juga meningkatkan ilmu pengetahuan, apalagi yes. tuh. Pokoknya semua shareable ya. Ya, Betul, shareable banget. Betul. Oke, ini ada pertanyaan tambahan nih. Ini kayak hari ini kan banyak banget pola asuh yang diterapkan berbagai influencer atau public figure ya, dimana semua mama-mama atau para orang tua di luar sana juga bisa melihatnya tuh dengan gampang gitu. Ya. Bagaimana sih agar para mama bisa istilahnya nggak ikut tren, bahkan nggak gampang tersulut gitu untuk ikut komentar yang menghujat gitu istilahnya, karena kan banyak influencer juga yang mungkin nggak setuju pola asuh gini, tapi biar kita tuh istilahnya mencegah agar kita tuh nggak komentarnya tuh menghujat gitu. Mungkin boleh dijawab dari Mbak Ayang. Oke. Ya, kalau Expertnya paling kasusnya tepat kayaknya dijawab. So, pertanyaannya berat emang ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kasusnya seperti itu, aku sih satu ya, being mindful aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kita melihat, kita membaca gitu ya, ambil waktu dulu gitu untuk mencerna dan memproses informasi itu gitu. Karena otak ini tuh sangat terlatih sebenarnya untuk screening gitu kan. Terus kemudian ketika misalnya kita baca itu, terus ini kok nggak sesuai ya sama gue gitu kan, aku tuh nggak gini nih. Nah misalnya kita pengen komentar gitu ya, ya tadi aku pikir juga penting meninggikan empati itu skill gitu ya, skill dasar yang harus dimiliki ibu-ibu gitu, karena kan kita semua berhubungan perempuan ya kan, pengasuhan dan lain sebagainya, itu meninggikan empati. Jadi sebelum menilai itu coba dulu tahan diri sebentar ya kan, karena bisa jadi sebetulnya itu hanya memenuhi ego kita aja. Kita ingin diakui diri kita sendiri bahwa kita paling bener dibandingkan dia gitu kan. Jadi feeding ego itu juga bahaya gitu kan. Jadi memang itu yang paling penting. Jadi pertama aku udah balik lagi ya, empatinya deh gitu ditinggiin, being mindful dulu. Lihat dulu, karena setiap ibu tuh pasti punya problematika ya. Yang tampil visual tuh sebenarnya kan udah seleksi juga ya. Betul. Kita nggak pernah tahu loh perjuangannya gitu kan. Kita ngelihat misalnya seorang influencer ngasih makan anaknya tuh happy banget, tapi mungkin ada drama-drama di balik itu yang nggak dia pertontonkan kan gitu ya. Jadi intinya tadi menjadi lebih tenang, cerna dulu, proses dulu, baru kemudian kita boleh untuk sum up gitu ya, bikin summary, oh ini memang cocok nih gitu, oh ini enggak gitu kan. Jadi seperti itu sih. Dan memang pola asuh itu banyak banget ya. Banyak banget. Dan makin kesini makin bener, berkembang. Kayak maksudnya ada orang yang mengikuti misalnya anak kecil tipikal makannya dibiarin aja, dia berantakan juga apa-apa. Betul. Ada yang pola asuhnya diajar dari sekecil mungkin makan dengan rapi, itu kan udah berbeda gitu kan. Betul. Ada yang modelan tiger mom, anak dari kecil udah harus dididik. Ada juga yang umur segini baru boleh belajar loh. Jadi hormati aja pilihan dari masing-masing gitu kan. Mindful penting banget. Jadi keinget tadi tuh ucapan Mama Ayang, yang sudah diposting itu kan pasti pilihan dari sekian banyak ya kan? Sekian banyak momen, sekian banyak foto memoriful ya kan, harus di-share gitu. Nah itu empati itu juga hal yang sangat-sangat penting, dan itu harus dilakukan oleh media massa gitu. Jadi salah satu sumber berita media massa itu kan sekarang sosial media, influencer, artis-artis, ya kan, selebgram, ada yang viral. Kita bahas bukan untuk menjatuhkan. Pop Mama itu tidak seperti media-media yang kemudian baca komen yang jelek-jelek, kemudian diangkat untuk menjatuhkan orang itu.
nggak tahu ada dendam apa, saya juga nggak ngerti ya. Itulah saya suka Pop Mama. Ya. Terima kasih. Beda banget soalnya sama media yang lain. Jadi kalau di Pop Mama itu ya kami berusaha ngasih tahu nih, mungkin ngasih tahu mama-mama yang belum tahu nih bahwa ada sesuatu di balik pola asuh itu gitu. Nah, caranya adalah kalau di artikel-artikel Pop Mama nih ya, kalau diperhatikan, misalnya kita bahas artis yang viral itu tadi, di bawahnya itu, di bagian bawah, tengah ke bawah, itu biasanya kita kasih penjelasan. Apakah dari Mama Ayang, komentar Mama Ayang tolong dong, ini gimana, kita melakukan wawancara dengan psikolog atau dengan dokter anak, atau dari pengamat sosial mungkin gitu. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengontak selebgram atau siapalah narasumber yang viral itu untuk tahu alasannya di balik peristiwa itu gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, kita jadi bagian dari masyarakat yang gitu deh, yang ngejudge gitu kan. Iya. Nah, jadi di studio. itu berat banget. Kadang-kadang kita juga punya waktu tenang gitu ya. Ini teman-teman di sini yang editor dan penulis, kita punya waktu tenang. Tunggu dulu nih, ada kabar apa gini, kita bahas. Kemudian kita kita cari angle yang baik, yang ada nilai positifnya untuk orang-orang pembaca kita gitu. Jangan sampai yang kita share adalah suara-suara kebencian atau suara-suara yang menyebabkan pro dan kontra atau suara-suara yang malah kitanya juga nanti dihujat gitu. Aduh, serem banget kalau kayak gitu. Jadi setiap berita yang keluar dari Pop Mama tuh pasti sudah dipenuh dengan tanggung jawab ya, dipertanggungjawabkan banget gitu. Karena ada kalau nggak saya nggak duduk di sini. Saya penanggung jawab. Dia lama di sini. Dengan ini ya kan, ditulis lah namanya Irma Gustiana, psikolog anak dan keluarga gitu kan. Maksudnya ya kita verified lah ya, untuk diverifikasi gitu loh. Ada loh, psikolognya ini beneran ada ya kan. Ini narasumbernya beneran ada gitu. Bukan orang-orang yang terus kita main comot sana comot sini gitu. Kayak gitu. Oke, kita next ya. Nah, terlalu banyak informasi bisa membingungkan juga ke orang tuanya gitu dalam pola pengasuhan. Tetapi kalau sedikit juga tidak baik. Nah, gimana sebaiknya orang tua bersikap agar secara psikologis, mungkin boleh di Mbak Irma dulu, tetap mengasuh anak dengan baik. Oke. Too much sama kurang tuh emang nggak balance lah ya. Jadi apapun sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya overstimulasi informasi juga kan membuat kita jadi bingung ya. Mana yang paling misalnya ada hints-nya gitu loh sama kita gitu kan. Tapi kurang dan malas cari informasi juga nggak bagus ya. Karena kan kayak sekarang perkembangan itu luar biasa kan. Teknologi luar biasa. Anak-anak kita tumbuh berkembang dengan adanya teknologi. Berita-berita juga sangat banyak. Artinya kita pun jadi seperti perlu memperkayalah wawasan kita ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang, kalau tadi ya informasi yang kita dapat, bagaimana dampak atau pengaruhnya, sebenarnya tadi kita udah bahas ya beberapa kali. Jadi pada intinya adalah tadi gimana caranya ini suitable nggak buat saya, suitable nggak buat anak saya, buat pasangan saya, sama tadi nilai-nilai apa yang ingin saya kembangkan dalam keluarga. Mungkin ada angle keluarga yang pokoknya anak itu harus berprestasi akademik gitu kan. Tapi mungkin ada yang orang tua yang informasi yang dia sampaikan tuh ya gue sih nggak apa-apa, nggak perlu akademik, tapi non akademik gitu kan. Itu aja udah beda ya kan. Jadi kita nggak boleh ngejudge orang seperti itu. Itu adalah pilihan karena dia paling tahu menavigasi anak-anak itu mau seperti apa. Dia yang paling ngerti kan. Nah, jadi pada intinya adalah setiap informasi yang perlu kita cari, kita kelola itu sesuai atau tidak, dan memang jangan terlalu berlebihan. Pilah dan pilih ya, salah satunya memilih popmama.com ya kan. Nah ya itu salah satunya yang aku juga sering baca soalnya kan. Jadi tahu banget ini tuh cocok untuk diserap ilmunya ya. Tapi kalau kurang juga itu membuktikan kita tuh nggak mau jadi orang tua belajar gitu kan, karena
sepanjang masa sampai kita lansia, anak-anak kita ya tetap anak kita kan, Betul. gitu. Harus belajar terus ya. Iya, harus belajar terus. Sampai nanti. nenek pun harus Sampai belajar nenek gitu terus kan. gitu kan. Dan nenek-nenek zaman sekarang gitu kan, mereka juga handy loh sama yang Betul, namanya teknologi, karena Iya. mereka mau belajar supaya bisa membersamai cucu-cucunya yang anak-anak Gen Alpha, ya kan, Gen Z gitu Neneknya kan. gaul keren gitu Nenek ya. gaul. kita kayak gitu kayak nanti ya, tips ya. Biar datang ke sini kan. Iya kan, gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi terlalu banyak bikin kita jadi bingung. Kurang pun menjadikan kita adalah orang tua yang kayaknya kok enggan belajar. Tuh anak-anak kita juga nggak bisa tumbuh kembang dengan optimal kalau Jangan kita kekurangan. sampai anak-anaknya belajar sendiri ya. Itu. Jadi kita nggak bisa Serem mendampingi banget. kan, Benar. jadinya gitu. Nah, satu hal lagi mungkin ya, nih bisa ditambahkan juga nanti sama pengalaman Mama Widya. Dalam keluarga kan ada mama sama papa, ya kan. Kalau mamanya terlalu banyak informasi, sharing lah dengan Mamanya. suami, Betul. ya dengan supaya pola asuhnya itu sinkron. Jangan Banget. papanya buka media sosial apa, mamanya buka media sosial apa, yang Nggak ada kompak anaknya ya, iya, yang ada anaknya kayak lato-lato ya di sana di sini ya Sana kan. sini, Aku sana ikut siapa? sini. Aku ikut siapa? Akhirnya Aku bermasalah ditarik ke sana, kan, ditarik ke sini, gitu ya kan. Iya. Jadi perlu kekompakan Yes, gitu. betul. Kalau perempuan sih, kalau menurut saya itu kita terlalu overthinking gak sih gitu kan. Iya. Kadang-kadang Banget ya, perempuan. kita tuh kayak wah mikir ini. Contohnya kalau di media sosial kita jadi tenggelam sama swipe atas Iya, gitu iya, kan. iya, Terus kemudian kita tenggelam. Nah, kalau bapak-bapak mungkin tipikal orang yang ya udahlah nanti aja Iya. gitu. Jadi kurang informasi plus kebanyakan informasi, kemudian anak jadi korban. Betul, Bahaya betul, banget betul. kalau kayak gitu. Jangan sampai anaknya cari informasi sendiri nanti ya. Betul. Misalnya Aku nambahin lagi boleh nggak? Nih, jadi sebenarnya juga kalau kita tergiur kadangnya ngeliat influencer ya, influencer atau media mengangkat artis tuh kayaknya ih gila pola asuhnya keren banget gitu, study case-nya nyata gitu, sukses, tapi bener. Gimana caranya kita memilah dengan yang sesuai dengan kita gitu kan? Jangan karena ingin mengikuti tren atau ingin mengikuti artis dan sosok yang memang kita suka, ayo kita nggak lihat nih kemampuan diri kita. Menurut aku paling penting adalah kita tahu dulu nih kemampuan diri dan juga kemampuan anak gitu kan, kondisi diri dan kondisi anak gitu. Jadi paling penting adalah kenali diri dulu gitu kan. Gimana mau kenal anak kita kalau kita aja nggak kenal? Padahal anak kan cerminan maknya gitu kan. Nah itu sih. Nah kedua paling penting juga adalah bagaimana semua pola asuh tadi yang sesuai dengan diri kita. Intinya adalah sesuai dulu dengan syariat agama kita nih gitu kan. Dan kedua adalah tadi sesuai dengan kondisi kita dan bisa komit itu paling penting dan konsisten gitu kan. Jalan aja itu kalau kita ngerasa udah ada yang ngerasa aku kayaknya cocok dengan pola asuh ini deh. Karena ini mungkin terlalu mahal gitu ya. Atau terlalu keren, aku nggak sanggup jadinya. Sesuaikan dengan diri kita. Jadi paling penting adalah komitmen konsisten gitu. Anak happy, yang paling penting adalah kan juga mendahulukan kepentingan dan kebaikan anak gitu ya. Dan kita juga nggak berat ngejalaninnya. Itu paling penting sih menurut aku pribadi. Betul. Aku pribadi loh ya tadi. Oke, lanjut ya. Ini juga aku tanyakan terlebih dahulu ke Mbak Irma dan dua narasumbernya bisa menanggapi. Kemarin tuh sempat ramai dengan fenomena sharenting. Awalnya mungkin sharenting ini untuk mendapatkan afirmasi gitu, misalnya anaknya sakit minta support kayak gitu ya. Nah, tapi sekarang tuh jadi mulai bergeser ke share tentang anak-anak, jadi lebih kayak berlebihan banget gitu, anak lagi main, jadi hak anak tuh hilang gitu. Nah, bagaimana ada yang maknya videoin. Aduh, jadi bagaimana orang tua mencegah hal ini agar anak tetap memiliki privacy? Ya, oke. Soalnya memang banyak banget ya kasus-kasusnya ya, mama-mama ya tadi ya, mungkin karena ketidaktahuan atau dia nggak paham lah mengenai hak dasar anak. Kan kalau hak dasar anak itu kan salah satunya hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan misalnya partisipasi. Jadi ada yang namanya hak partisipasi kan. Jadi sebenarnya kalau anak nggak mau diajak berpartisipasi, dipaksa-paksa, itu sebenarnya sudah melanggar haknya, ya kan? Jadi kayak misalnya aku nih ya, aku ibu 2 anak. Jadi untuk posting anakku aja, aku tuh benar-benar harus minta izin, gitu. Jadi mereka mau nggak, gitu kan? Karena ini adalah akunnya mamanya, gitu kan? Jadi
itu sebetulnya salah satu upaya. Padahal gemes ya, kadang-kadang kita pengen ibu, aduh dia lagi lucu banget, lagi ini banget Anak gitu lain kan. kok mau, anak aku enggak sih. Gitu kan. Jadi intinya tadi ya, hak partisipasi, hak perlindungan. Nah, melindungi mereka ini kan salah satunya adalah tadi hal-hal yang private yang sebetulnya nggak boleh kita blow up ke media. Karena apa? Kita harus melindungi mereka dari sesuatu yang membahayakan. Ya, membahayakan apa? Physically sama mentalnya dia kan. Mentalnya gimana? Bisa saja ketika kita posting seperti itu kita nggak pernah tahu orang tuh berpikiran apa dan sehingga anak kita dibully gara-gara postingan kita gitu kan banyak yang seperti itu. Atau kemudian kalau nggak anak kita dibully secara langsung, dia membuli orang tuanya dan kita ngerasa ya tadi makin marah lagi, ego kita tersakiti sebagai seorang ibu. Padahal kita yang memposting sendiri gitu Jejak tentang digitalnya anak kita. sampai mereka dewasa Iya loh. gitu Iya, benar kan. sih. Jadi pada intinya adalah orang-orang tua ini kita semua sih sebenarnya sebelum misalnya kita ingin sharing, pertama kita cek dulu apakah ini aman buat anak saya. Apakah ini aman buat saya? Apakah ini tujuannya untuk memenuhi ego saya agar mendapatkan validasi bahwa saya adalah ibu yang keren, ibu yang hebat, ataukah ini memang sharing edukasi? Dan tadi disclaimer penting sih Mama Widya gitu ya. Jadi kebetulan nih anakku misalnya ini cocok buat anakku yang misalnya agak introvert ya kan. Ini anak yang misalnya seperti ini. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Nah, kita yang baca itu juga perlu memproses itu gitu kan. Biar paham, jadi biar paham bener. Nah, kalau kitanya aja udah berupaya menjaga privasinya si anak, nah berarti si anak pun juga nanti bisa menghargai dirinya sendiri. Dia pada saat dia mau posting, dia tahu nih ibunya saja untuk dia itu dia jaga. Apalagi diri saya sendiri. Nanti itu akan jadi membangun karakter dia juga. Jadi budaya juga jadi di itu keluarga gitu ya. Nah, makanya aku salut nih. Cakep ilmunya. Aku salut sama beberapa artis lah, tokoh populer yang memang sejak babies itu betul-betul anaknya itu dijaga karena dia tahu ini dampaknya bisa buruk sekali. Padahal yang komen tuh anaknya kok nggak dikasih lihat, kenapa anaknya? Iya kan, jadi ngomong soal fisik ya macam. Nah, jadi bener ya, netizen 62 kan memang terkenal paling di Asia Tenggara. Mama papa yang dihadir di sini pasti keren. Ini di negeri sebelah. Iya, soalnya yang di sini kan bacanya pop mama. Iya, betul. Jadi gitu ya. Jadi intinya adalah tadi kalau kitanya saja sudah berusaha untuk menjaga privasi dia, anak pun akan merasa dirinya tuh berharga. Dan itu bagian dari kita mengelola diri kita sebagai ibu, mengendalikan diri kita untuk tidak feeding ego kita sebagai seorang ibu. Gitu. Itu sih. Mungkin mau tambahin ya, kalau kita mau kasih pendapat atau masukan atau saran, janganlah di kolom komen DM aja. DM aja, benar, betul. Setuju, aku sepakat. Betul. Misalnya ngelihat teman posting foto anaknya mandi gitu kan, ya kita DM lah, jangan di komennya, kok foto anak mandi gitu kan, DM aja sebaiknya tidak, karena malu ya kan. Itu area private-nya dia. Anaknya umur 17 tahun, tiba-tiba temennya ngasih surprise gitu ya, ada fotonya dia lagi mandi. Betul. Anak lagi ngambek kan, terus tentu kan dia di Instastory gitu ya, anak lagi ngambek, ini segala di Instastory gitu kan. Tapi sekarang entah bagaimana ya, mungkin karena kemudahan kita untuk sharing juga, jadi banyak banget orang tua tuh yang gatel gitu. Kadang beberapa kali saya menemukan nih anaknya lagi guling-guling, lagi apa gitu, mamanya diam aja, cuman di videoin aja gitu. Kadang juga jadi ancaman, ini mama posting ya, mama posting nggak, kamu diam nggak gitu. Nah itu kan nggak sehat, pola asuh yang bagaimana itu nggak sehat banget lah gitu kan. Jadi kan udah ada ancaman ya. Terus kemudian juga ya tadi anak itu lagi memproses rasa sedihnya, ya kita harus being mindful juga di situ gitu. Jangan perlu direkam momen itu karena itu momen dengan emosi besar, emosi negatif. Dia butuh kita yang hadir, tenang supaya dia juga jadi punya feedback, menenangkan diri karena kitanya jadi mirroring dia kan, mantulin itu. Tapi kalau anaknya tantrum, nangis-nangis segala macam, terus kemudian kita posting, kita videoin gitu ya, jadi nggak mindful gitu kan, anak jadi mungkin besok-besokannya lebih berat lagi kan masalah secara psikisnya gitu. Wow. Ya. Makanya kenapa kita di sini belajar, ya kan, belajar sama-sama. Iya, ternyata kan
seringan jempol tangan ibunya sharing, ternyata efeknya tuh ke masa depan anaknya. Betul. Traumanya bisa panjang. Bisa, bisa panjang betul. banget. Apalagi tadi kan Jangan pakai sampai kita jadi orang ancaman-ancaman. tuanya yang justru bikin itu ya inner child-nya jadi terluka. Saya beruntung mama saya nggak punya sosial media dulu saya ya. sedang mengedukasi oma gitu. Karena lagi seneng banget main TikTok. Ya, Oke, kita masuk ke tema selanjutnya, peran komunitas untuk pola asuh. Pertanyaan pertama pastinya untuk Mbak Widya. Iya. Selain media massa dan media sosial yang tadi kita udah bahas, peran komunitas juga penting dalam mendukung pola asuh, terutama bagi orang tua baru. Bagaimana komunitas membantu meningkatkan self-esteem atau Percayaan diri kalau dia tuh layak sebagai ibu dan orang tua. ya, silakan Mbak Widya. Ini kenapa saya senang banget punya komunitas ya. Dulu senang bergabung, kalau sekarang udah dibikin sendiri gitu kan. Karena bisa ngapain aja di komunitas sendiri gitu kan. Jadi inilah enaknya gitu komunitas. Jadi tadi saya katakan, dulu saya curhatnya ke media gitu kan. Akhirnya lama-lama akan ada komunitas. Kadang entah kenapa komunitas itu bisa menjadi kayak corner yang emang bikin nyaman gitu ya untuk cerita. Tadi katakan ada tipe ke orang yang memang nggak berani curhat ke orang tua, curhat ke teman atau apa gitu. Jadi kayak misalnya aku salah pilih pasangan, tuh kan gitu kan, misalnya gitu kan ya. Aku pernah ngelakuin salah pola asuh, tuh kan dibilangin gitu. Jadi daripada dijudge duluan, jadi lebih baik kadang curhat ke komunitas gitu. Dan komunitas itu biasanya tuh ngebuka banget ya, ngebuka dada banget buat ngebuka semua curhatan dari para membernya. Dan di dalamnya juga biasanya komunitas tuh punya banyak program-program gitu kan. Jadi kita tuh saling menguatkan satu sama lain. Jadi komunitas ini benar-benar bisa menjadi pendampingan buat para ibu muda nih, terutama orang tua ibu baru gitu ya. Karena benar-benar switching atau shiftingnya tuh kita kan kalau dari yang tadi diurusin keluarga tiba-tiba harus ngurus keluarga gitu kan. Itu tuh kalau gradasinya sangat gitu kan, kita nggak ada pendampingan, stres banget jadinya. Stres banget gitu kan. Karena udah pernah ngalamin sendiri ya, tadinya aku anak manja gitu ya. Tiba-tiba harus ngurus suami. Dan ini nih kayak aduh, overwhelming banget gitu kan. Jadi peran komunitas ini adalah penting banget untuk ngedampingin kita gitu. Dan kita ngerasa punya support system yang baik gitu sih. Ya. Soal komunitas juga kayaknya gini ya. Pop Mama kan punya komunitas juga nih, Mbak Ayang. Kita itu sekarang udah 5 tahun nih komunitasnya berjalan. Nah, jadi berkembang nih komunitasnya. Dulu ibu-ibu yang ngumpul ini pada lagi hamil, terus punya bayi, terus punya anak balita, anak yang sudah masuk SD, berkembang terus ke komunitasnya. Dan yang paling membahagiakan adalah bisa saling sharing gitu. Jadi cross information lah gitu. Dan karena karena kita tuh kayak udah satu keluarga gitu, jadi sharingnya itu bukan kayak ke orang tua, bukan kayak ke teman, tapi kayak ke kakak adik gitu. Betul ya. Jadi ya no hard feeling. Dan tidak ada yang menjudge gitu kan, kayak dikasih masukan atau dikasih informasi tuh kayak kita terima aja gitu kan, karena bukan orang terdekat kita atau siapa yang menjudge kita gitu kan. Dan ada rules-nya juga sih sebenarnya di dalam jadi bisa komunitas, terjaga yang terkontrol apa yang bisa kita bicarakan, apa yang tidak. Nah, kalau di Pop Mama sendiri kadang shocking gitu ya. Kadang saya nggak punya nih pengalaman seperti itu, tapi ada yang cerita, oh pengalamannya seperti ini. Tapi balik lagi di komunitas pun kita harus menahan dulu sebelum komen gitu. Jadi kayak masukin dulu, endapin dulu, hitung sampai 10, baru deh muncul komen apa yang terbaik gitu. Kadang kita nggak perlu komen, ini sih ini harusnya gini dong, gini gitu. Tapi lebih baik kita kayak support dulu lah gitu. Kalau itu terkait dengan masalah atau apapun. Soalnya masalahnya banyak banget. Dan ternyata yang seperti kita bicarakan tadi ya, di ruang sebelah kita ngobrol sebentar sama Mbak Iyang kan. Jadi berat untuk seseorang belum tentu berat untuk orang lain. Karena kan personal journey. Iya benar, untuk ringan seorang belum tentu ringan untuk orang lain gitu kan. Jadi itu penting banget buat kita tuh kayak emang bukan menghargai ya. Maksudnya kayak benar-benar tahu dulu nih kondisi permasalahan yang terjadi gitu kan. Itu yang aku ngerasa bahwa komunitas itu penting di situ. Luar biasa sih. Terus aku juga menambahin sih sebenarnya tadi kan di pertanyaannya gimana untuk orang tua baru yang memang membutuhkan dukungan. Jadi support system ini kan
adalah suatu sistem ya yang memang ada dan dibuat untuk mendukung, apalagi misalnya orang tua baru ya. Kadang-kadang orang tua baru itu merasa bingung gitu, apa yang harus saya lakukan. Nah, makanya kenapa banyak yang kena baby blues, postpartum depression gitu ya, karena kadang-kadang pasangannya juga nggak ngedukung ya kan. So dia butuh dong tempat buat dia bisa berbagi ya kan. Nah, salah satunya kenapa di community. Nah, ini adalah support group yang penting banget dimiliki seorang ibu baru terutama, supaya tadi dia percaya diri, lalu dia merasa berharga. Kalau dia sendiri sudah positif sama dirinya, dia jauh lebih bisa mengasuh anaknya. Jadi dia juga belajar di community ini. Saya sebagai ibu baru itu nggak sendirian loh. Ada ibu-ibu lain ya. Masalahnya kan? juga bervariatif Iya, ya. dan ada juga kadang-kadang yang ternyata perjuangannya lebih berat loh dari saya gitu seringnya kan. ngobrol ya Iya harusnya. benar gitu kan. Jadi kenapa komunitas itu jadi penting, dan komunitas juga kan tadi kadang-kadang berdasarkan usia anak kan. Betul. Anaknya udah remaja, nanti ada community remaja yang orang tuanya anak-anaknya remaja, atau orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus. Ya itu kan biasanya perjuangannya lebih berat ya. Betul. Jadi komunitas itu benar-benar bisa menguatkan dan ternyata jadi terapeutik. Nah, gitu, terapeutik buat momsnya gitu. Berbagi informasi juga itu pasti ya. Iya. Jadi kayak bulan Januari udah saatnya berburu sekolah baru Iya, gitu kan. betul. Terus sekolah di mana? Daftar sekolah kadang-kadang kita dapat dari komunitas. Betul, kan? Dan info-info itu tuh kadang-kadang dari pengalaman orang. Betul. Oh, anak saya pernah Risetnya, sekolah di sini, benar. apa segala macam gitu. Pernah makan ini, pernah itu gitu ya kan. Jadi ya informasi itu balik lagi sebenarnya menambah informasi yang didapatkan dari media massa, media sosial, juga dari teman-teman komunitas gitu. Betul. Nah, tapi untungnya kalau di komunitas itu kan kita bisa saling ngobrol. Ya. Misalnya Mama Widya, tahu nggak sih, gue kemarin baca soal ini begini gitu kan ya. Kita bisa, yuk kita tanya Mama Ayang bener nggak kayak gitu. Jadi ada supportnya gitu ya kan. Benar-benar. Atau tambahan ya. iya, atau sebentar ya, gue kenal nih sama psikolog anak gitu. Bentar ya gue tanyain gitu. Jadi support itu tuh mendukung secara keseluruhan dan memberi banyak informasi sebelum kita mengambil keputusan. Itu sih yang harusnya dipahami dan penting banget gitu. Oke. Ini untuk Mbak Sandra, bagaimana komunitas ini menjadi jembatan untuk sharing informasi, masih berkaitan dengan pendapat Mbak Sandra yang tadi ya, sharing informasi yang kredibel selain dari media massa. Kayaknya nyambung terus nih ya, kita obrolan kita ya kayak ya itu tadi, Pop Mama itu kan media massa yang kita sadar banget pembacanya itu tidak bisa kita biarkan lu baca aja deh gitu. Nggak bisa seperti itu. Pasti setiap artikel yang kita tulis, orang membaca dan punya pendapat, ingin bertanya kan. Nah, itu sebabnya di Pop Mama sendiri kita punya komunitas gitu. Yang pertama, kita punya kanal komunitas. Jadi di websitenya sendiri itu ada kanal komunitas, dan itu semua orang boleh bertanya, semua orang boleh memberi pendapat, tapi tentu saja karena namanya media massa ya, harus ada yang kuratornya gitu, supaya nggak semua orang boleh ngomong apa aja gitu. Nah, kemudian kita juga punya komunitas yang aktif di WhatsApp group. Nah, itu tadi kalau yang ada sekarang tuh misalnya berdasarkan wilayah. Jadi ada yang di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan gitu ya. Terus juga ada yang berdasarkan usia anak. Berarti sesuai kebutuhannya apa gitu kan. Ada yang berdasarkan minat. Jadi ada yang minatnya beauty, ada yang masak, ada yang macam-macam lah gitu. Tentunya ada rules di komunitas kita. Jadi informasi yang diberikan itu sudah ada sharing, sudah tersaring gitu ya. Jadi kredibel antara media massanya dengan activity di sosial media dan di komunitasnya itu sejalan gitu. Nah, terus satu hal lagi, nanti kita kerjasama ya. Iya dong. Kita itu
Setiap kasih gini, bulan, apa terakhir apa selesai kok gini aja. Mau dibantu nggak? setiap bulan komunitasnya Pop Mama itu mengadakan acara offline, Yeay. namanya Pop Mama Arisan. Jadi di bulan Februari ini nanti bakalan ada pesta ulang tahun Pop Mama. Jadi kita nggak mau pesta sendiri, tapi kita mau Psikolog diundang nggak? Undang Iya ya. dong. Tunggu undangan. Terundang ya. Terundang. Nah, kita juga kerjasama dengan komunitas lain ya, Harus dengan narasumber Expert ya. yang kredibel. Pastinya kita kerjasama dengan banyak orang, dengan institusi, dengan pokoknya semua orang yang bisa meningkatkan pengetahuan dan keingintahuan para orang tua. Jadi tiap bulan tuh pasti beda-beda Open house temanya. Di sini ya. Beda-beda Seru ya. temanya. Bisa di sini, bisa di restoran, bisa di mana. Oh, di mana aja ya. gitu kan. Oh, Jadi oke. seru deh gitu. Ditunggu undangannya gitu ya. Oke, siap. Ini selanjutnya ini akan Mbak Bayang gitu. Dari pandangan psikolog, bagaimana cara orang tua nih bisa memilih komunitas yang tepat atau yang sesuai untuk kebutuhan dia? Oke, ya, yang berarti kan memang kita perlu pilah dan pilih ya. Pilah-pilih ini kan memang ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih komunitas. Karena memang ada juga yang kayaknya semua komunitas Pengen dia aku masukin ikutin, ya. pengen semua, tapi nggak ada yang mateng gitu loh dia di Betul. dalam dia belajar apa karena sepotong. Overwhelming nanti ya Iya kan, kan, malah. overwhelming sama overstimulasi informasi gitu ya. Jadi yang pertama, kalau ini adalah komunitas orang tua, tadi sesuai nggak apa nih yang saya cari sebagai orang tua ya kan. Jadi makanya tadi kan Mama Widya kan menyebutkan kita tuh jadi ibu harus kenal diri kita. So makanya kita kenali kebutuhan kita sebagai ibu apa. Oke, saya pengen core dasarnya itu saya belajar mengenai financial planner dalam pendidikan anak misalnya. Ya udah, berarti cari komunitas itu dulu ya kan untuk kita belajar di dalamnya, karena buat dia mungkin itu menjadi penting mengingat pendidikan anak jangka panjang misalnya ya kan. Atau ada mungkin orang tua atau mama-mama yang modelnya seneng banget tadi crafting untuk hobi kegemaran bikin dia lebih happy ya kan. Ya udah itu dicari. Jadi kenali dulu kebutuhan dasar diri itu maunya apa sebagai orang tua. Yang penting ibunya happy dulu berada di komunitas itu. Ya karena mungkin bisa aja bukan komunitas orang tua, tapi komunitas kegemaran yang lain ya kan, hobi gitu yang di ya. dalamnya itu mungkin masih banyak yang Benar-benar. single, tapi dia menemukan kebahagiaan di situ. Impactnya ketika dia pulang ke rumah dia happy, ya Mama kan? happy, anak happy. Mama happy ya kan? Nah, jadi Keluarga happy. pilih-pilih seleksi sesuai dengan kebutuhannya dia, sesuai juga dengan anaknya ya tadi kan, angle-nya mau dari mana ya kan. Terus kemudian juga kita juga perlu mengkomunikasikan itu pada pasangan gitu ya. Sayang saya tuh ikut loh komunitas di sini, di Pop Mama ada loh gitu kan. Terus mungkin bisa Mom Academy gitu ya. Jadi di situ membuat informasi itu nggak dia apa mendapatkan sendiri, tapi dia juga sharing. Siapa tahu nanti ada komunitas yang ayah-ayahnya juga bisa Mama ikut. kan bisa buat Oh papa Ada. ayah iya Pop Papa. benar. Iya, Pop Papa. Oh iya ada Pop Papa. Ada. Oh, ada. Kenapa jawabnya Berarti akan dibikin ya. Diaminin, diaminin. Perlu loh itu ya. Papa-papa ini berkomunitas dan belajar parenting ya, Iya, Papa ya. Papa-papa zaman sekarang tuh Iya, juga lebih itu loh, benar. lebih seneng belajar. Ya. It's a wrap. Padahal masih pakai goceh ya. Banget. Oke, demikianlah diskusi hangat spesial ulang tahun popmama.com yang kelima. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat mama dan papa yang nonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung popmama.com agar menjadi media parenting kesayangan mama dan papa yang milenial, yang Gen Z, dan generasi-generasi berikutnya. Amin. Saya Sandra Ratnasari bersama para narasumber dan juga kru popmama.com yang terlibat di acara hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Sampai lagi. jumpa.